Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmansyah dari kelas E Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sidenreng, Rapang. Satu, All Administration. 2, Neo Public Management. 3, Neo Public Service. 4, Neo Public Government. All Public Administration pertama kali dikemukakan oleh seorang Presiden AS dan Woodrow Wilson. Beliau menyatakan bidang administrasi itu sama dengan bidang bisnis. Maka dari itu muncul konsep All Public Administration yang memiliki tujuan melaksanakan kebijakan dan memberikan pelayanan dengan netral dan profesional. Fokus utama adalah penyediaan pelayanan publik melalui organisasi atau badan resmi pemerintah. B. Kebijakan publik. Administrasi negara dipahami sebagai penataan dan implementasi kebijakan yang berfokus pada satu cara, yaitu tujuan yang bersifat politik. C. Administrator publik memainkan peranan yang terbatas dalam perumusan kebijakan publik dan pemerintah. D. Pelayanan publik harus diselenggarakan oleh administrator yang bertanggung jawab kepada pejabat politik. Administrator bertanggung jawab kepada pimpinan pejabat politik. F. Program-program publik dilaksanakan melalui organisasi yang hierarkis dengan kontrol yang ketat oleh pimpinan organisasi. G. Nilai pokoknya efisiensi dan rasionalitas. H. Sistem tertutup sehingga melibatkan warga negara dibatasi. I. Peran administrasi melaksanakan prinsip-prinsip planning, organization, sweeping, reporting, dan budgeting. Neo Public Management (NPM) merupakan paradigma baru pada tahun 1990. Istilah NPM pertama kali dikemukakan oleh Christopher Hood. NPM biasanya dikawankan dengan All Public Management (OPM). Asal NPM berasal dari pendekatan atas manajemen publik dan birokrasi. Fokus dari NPM sebagai sebuah gerakan pengadopsian keunggulan teknik manajemen perusahaan sektor publik untuk diimplementasikan dalam pengadministrasiannya. Prinsip-prinsip NPM yaitu A. Penekanan pada keahlian manajemen profesional dalam mengendalikan organisasi. B. Standar-standar yang tegas dan terukur atas performa organisasi, termasuk klarifikasi tujuan, target, dan indikator-indikator keberhasilan. C. Peralihan dan pemanfaatan kendali input menjadi output. D. Peralihan dari sistem manajemen tersentral menjadi distributif. E. Pengendalian masa kompetisi yang lebih bisa dalam sektor publik seperti penghematan dana dan pencapaian standar tinggi. F. Penekanan pada praktek-praktek manajemen bergaya perusahaan swasta. G. Penekanan masa penekanan efisiensi dan melakukan lebih banyak sumber daya yang sedikit. Paradigma Neo Public Service (NPS) merupakan konsep yang dimunculkan melalui tulisan Planet V. Edenhard dan Robert Head berjudul The Neo Public Service. Paradigma NPS dimaksudkan untuk mengcounter paradigma administrasi yang menjadi arus utama mainstream, yakni paradigma Neo Public Management, dan juga dianggap sebagai usaha kritikan terhadap paradigma All Public Administration. A. Melayani warga bukan penganggaran service melalui pajak yang mereka bayarkan, maka warga negara adalah pemilik sah negara, bukan pelanggan. B. Mengutamakan kepentingan publik. Kepentingan publik seringkali berbeda dan kompleks, tetapi warga negara berkewajiban untuk memenuhinya. Negara tidak boleh melempar tanggung jawabnya pada pihak lain dalam memenuhi kepentingan publik.
C. Kewarganegaraan lebih berharga atau bernilai daripada kewirausahaan. Kewirausahaan itu penting, tetapi warga negara berada di atas segalanya. Public governance terhadap laporan evaluasi yang ada selama ini adalah bahwa apa yang dimuat dalam laporan evaluasi profesional merupakan laporan yang valid dengan sendirinya. Rendahnya definisi di bidang layanan memperlihatkan bukan saja adaptasinya organisasinya, birokrasi, namun juga mencerminkan proses evaluasi yang dilakukan di dalam organisasi terhadap layanan yang disediakan. Itu yang dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.